Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Zahra Lubis dengan NPM 2151007 dari kelas 1 IHPA. Kali ini saya akan memaparkan tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dengan dosen penguji saya, Bapak Dr. F. Yudi Priyo Amboro SHM Hum. Kali ini saya akan memaparkan salah satu kasus yang telah saya amati, yang saya ambil dari salah satu sumber, yaitu kumparan.com, yang diambil pada tanggal 13 Oktober 2021 pada pukul 19.26 waktu Indonesia Barat. Kasus ini berjudul tentang DPR RI mendesak aparat kepolisian untuk mengusut kembali salah satu kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah tirinya di daerah Gunung Kidul, Jawa Tengah. Yogyakarta. Salah satu anggota DPR RI, Esti Wijaya, mendesak aparat kepolisian untuk mengusut kembali kasus tersebut. Esti Wijaya sangat kecewa karena kasus tersebut tidak ditindaklanjuti kembali oleh aparat kepolisian. Kasus tersebut tidak ditindaklanjuti kembali dikarenakan si ibu dari si korban tidak ingin kalau ayah tirinya atau si pelaku ini ditangkap oleh aparat kepolisian. Dikarenakan jikalau si pelaku ditangkap oleh aparat kepolisian untuk melanjutkan kasus tersebut, maka tulang punggung di rumah tangganya atau tulang punggung di keluarganya tidak ada yang dapat mencari nafkah kembali. Maka dari itu, si ibu tidak ingin kalau kasus ini untuk dilanjutkan kembali. Namun Esti Wijaya sangat mengecewakan pemikiran dari ibu si korban tersebut. Akhirnya Esti Wijaya sangat-sangat mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut kembali kasus tersebut. Karena menurut Esti Wijaya, si anak atau si korban ini perlu dan berhak mendapatkan hak dan kewajibannya. Dia perlu dan berhak mendapatkan kewajibannya, yaitu keadilan. Dan dimana juga si pelaku juga perlu mendapatkan hak dan kewajibannya untuk menjalankan hukuman dan juga kasus yang telah ia lakukan sendiri. Esti Wijaya pun meminta kepada pihak sekolah si anak tersebut atau si korban tersebut untuk memberikan keringanan kepada si korban atau untuk memberikan waktu istirahat atau libur kepada si korban sekitar 1 semester. Dikarenakan si korban harus menyembuhkan psikisnya terlebih dahulu. Dan Esti Wijaya pun meminta kepada para pihak sekolah untuk jangan sampai terjadinya adanya pembulian jikalau si korban sudah kembali masuk ke sekolah, karena hal tersebut dapat mengganggu psikis dari si korban itu kembali. Diketahui si korban ini masih duduk di bangku sekolah dan usianya masih di bawah umur, yaitu 16 tahun. Dan si korban sudah mendapatkan hal yang tidak senonoh dari ayah tirinya sendiri, yang berinisial DA. Kasus tersebut terjadi di daerah Gunung Kidul yang berada di Jawa Tengah. Dari kasus tersebut, saya mendefinisikan dan memaparkan kasus tersebut bahwa definisi dari kasus tersebut, bidang hukum yang digunakan adalah bidang hukum pidana. Asas yang digunakannya pun adalah asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana tidak ada tindak pidana yang akan diselesaikan jikalau kita tidak mengetahui peraturan atau perundang-undangannya. Lalu norma yang digunakan adalah norma hukum, sebagaimana yang sudah tertera dari kasus tersebut adalah kasus hukum pidana atau kasus pidana. Lalu hak dan kewajiban apa yang harus didapatkan oleh si korban ataupun si pelaku itu sendiri? Hak dan kewajiban dari si korban itu ialah untuk mendapatkan keadilan, sedangkan si pelaku harus menjalankan kasusnya karena ia telah melakukan hal yang tidak wajar dan tidak senonoh kepada anak tirinya sendiri. Lalu bagaimana jalan proses hukumnya? Jalan proses hukumnya, si pelaku harus melanjutkan kasus tersebut, harus menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan asas legalitas itu sendiri, yang dimana di dalam asas legalitas itu terdapat pasal 82 yang di dalamnya berbunyi hukuman penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun penjara dengan denda maksimal 300 juta rupiah dan minimal 60 juta rupiah. Maka dari itu sudah dapat kita simpulkan dan dapat kita paparkan bahwa hukuman yang akan didapatkan oleh si pelaku dengan inisial DA ini adalah penjara atau denda. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan
Dan saya dapat memberikan tanggapan dengan hukum yang digunakan di sini adalah hukum pidana. Hukum ini sudah sangat pas dan sudah menurut saya sudah sangat pantas digunakan terkait dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah kepada anak tirinya sendiri. Karena ini merupakan hal yang sangat tidak wajar dan hal yang sangat tidak senonoh apabila kasus tersebut tidak diusut oleh aparat kepolisian. Karena si anak atau si korban yang masih duduk di bangku sekolah ini merupakan anak tirinya sendiri. Walaupun itu adalah anak tiri bukan anak kandungnya, tetapi bagaimanapun itu adalah tetap anaknya sendiri, dan itu sangat-sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya. Maka dari itu, bagaimanapun juga walaupun si ayah adalah kepala rumah tangga, tulang punggung keluarga, bagaimanapun ia tetap harus menjalankan kasus tersebut dan harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah ia lakukan kepada anaknya sendiri. Mungkin cukup sekian dengan pemaparan saya tentang kasus DPR RI mendesak aparat kepolisian untuk mengusut kembali kasus pencabulan seorang anak yang dilakukan oleh ayah tirinya di daerah Gunung Kidul. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.